Sebelumnya, di pertarungan yang terjadi di kereta api membuat salah satu Hashira yakni Hashira api yang bernama Rengoku Kyojuro tewas oleh iblis bulan atas yang bernama Akaza. Beberapa hari kemudian setelah kejadian tersebut membuat Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu sangat terpukul sekali atas kematian Rengoku. Dikarenakan mereka tidak bisa membantu Rengoku pada saat melawan Akaza. Maka itulah setelah mereka diobati dan istirahat yang cukup, mereka pun langsung latihan dengan keras supaya bisa lebih kuat untuk melawan iblis selanjutnya. 一人じゃないことは合間に入るカラスからの指令 Kemudian setelah latihan yang cukup, mereka pun disuruh untuk menjalankan misi bersama Hashira Suara yang bernama Uzui Tengen. Dia adalah seorang mantan shinobi, dan mereka pun langsung merangkak menuju tempat keberadaan iblis. Singkat cerita, di tempat tujuan, Tengen menjelaskan kalau mereka sudah berada di tempat keberadaan iblis, yakni di distrik remang-remang atau bisa disebut distrik hiburan. Yang dimana di tempat tersebut banyak sekali pelanggan yang datang pada waktu malam untuk menyewa perempuan supaya bisa memuaskan hasrat mereka. Maka itulah di tempat distrik hiburan adalah tempat ideal bagi iblis dikarenakan di distrik hiburan sangat ramai pelanggan pada waktu malam daripada waktu siang. Tengen mengatakan kalau Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke akan menyamar menjadi wanita penghibur untuk bisa mengetahui keberadaan iblis dan sekaligus mencari istri dirinya. Dan ternyata diketahui 3 istri Tengen ternyata telah menyamar menjadi wanita penghibur di distrik hiburan. Untuk memberikan informasi kepada Tengen tentang keberadaan si iblis, namun sudah lama Tengen tidak menerima informasi dari istrinya. Maka itulah Tengen membawa Tanjiro dan yang lainnya untuk menyamar sekaligus mencari keberadaan istrinya, maupun mencari keberadaan si iblis. Setelah mereka sudah siap-siap menyamar menjadi perempuan, Tengen pun menawarkan mereka ke tempat-tempat hiburan untuk dibeli dan dijadikan wanita penghibur. Dan kemudian Tanjiro pun terjual kepada tempat hiburan yang bernama Kedai Tokito. Sedangkan Inosuke terjual di tempat lain yakni di Kedai Ogimoto. Namun berbeda dengan Zenitsu, dirinya tidak dijual dikarenakan tidak ada kedai yang membelinya karena tampangnya yang begitu aneh. Maka itulah Tengen pun memberikan percuma-cuma ke kedai Kyogaku untuk menjadi pemain musik. 便所掃除でも何でもいいんでもらってくださいよ。Tanjiro yang sedang menyamar dan bekerja membersihkan kedai maupun membawakan barang-barang tidak sengaja mendengar pembicaraan seseorang 2 anak kecil yang membicarakan tentang pelacur yang bernama Suma. Tanjiro yang mendengar nama tersebut menanyakan tentang Suma terhadap 2 anak kecil tersebut. Namun sayangnya ada orang yang datang. Dia adalah Koinatsu, pelacur paling mahal daripada pelacur-pelacur yang ada di distrik hiburan, dikarenakan kecantikannya yang begitu anggun. Tanjiro yang tidak mau penyamarannya terbongkar tentang Suma yang seorang istrinya Tengen berbohong kalau Suma adalah kakaknya dan mengatakan kalau kakaknya pasti tidak akan kabur begitu saja. Dan Koinatsu pun sama tidak percaya kalau Suma tidak mungkin kabur dikarenakan ditemukannya buku harian Suma di mana tidak ada rencana ataupun tanda-tanda ingin kabur. Sedangkan Zenitsu yang benar-benar tidak mengetahui keberadaan iblis membuat dirinya sedikit frustasi. Namun tidak sengaja dirinya mendengar seorang anak yang menangis. Tetapi ketika ingin menanyakan ke anak tersebut, tanpa disadari sudah ada perempuan di belakangnya yang marah terhadap Zenitsu yang masuk ke dalam kamarnya. Zenitsu pun menyadari kalau perempuan tersebut adalah seorang iblis yang sedang menyamar menjadi pelacur yang bernama Daki.
Lalu Zenitsu yang melihat Daki menyakiti anak kecil membuat Zenitsu marah dan meminta Daki untuk menghentikannya, namun Zenitsu langsung diserang dan pingsan. Keesokan harinya mereka pun berkumpul, namun Tengen mengatakan kalau Zenitsu sudah tidak ada karena semenjak semalam keberadaan Zenitsu sudah tidak bisa dideteksi lagi. Tengen menyuruh Tanjiro dan Inosuke untuk pergi saja dari sini dikarenakan Tanjiro dan Inosuke masih belum kuat untuk melawan iblis bulan atas daripada akan mati sia-sia di tempat seperti ini. Kemudian Tengen pun langsung pergi. Tanjiro dan Inosuke pun tidak mau pergi dari tempat ini dan sepakat akan mencari Zenitsu dan membunuh iblis malam ini. Malam harinya mereka pun bersiap-siap untuk mencari iblis. Tengen yang sedang mencari keberadaan iblis tidak sengaja menemukan istrinya yang bernama Hinatsuru yang sudah lemah tidak berdaya. Dan diketahui Hinatsuru telah menyamar menjadi pelacur di kedai Kyogaku. Dan di sana Hinatsuru sudah mengetahui kalau di kedai tersebut ada iblis yang menyamar menjadi pelacur yang bernama Warabihime. Dan ternyata selama ini iblis yang bernama Daki telah menyamar menjadi pelacur yang bernama Warabihime untuk bersembunyi maupun memakan pengunjung yang datang ke kedai supaya tidak diketahui oleh pemburu iblis. Hinatsuru yang sudah mengetahui kalau Warabihime adalah seorang iblis, dirinya pun langsung memakan racun supaya dirinya bisa disuruh keluar dari kedai dan ingin langsung menemui Tengen. Namun Warabihime atau Daki sudah mengetahui rencana Hinatsuru dan membuat Hinatsuru ditangkap. Beruntung Tengen menemukan Hinatsuru sebelum dimakan oleh Daki. Sedangkan Inosuke dirinya juga telah menemukan keberadaan iblis di bawah tanah. Dan ia pun langsung masuk dan mencari si iblis. Di sisi lain yakni Tanjiro mencium keberadaan iblis di dekat dirinya. Tanjiro pun mulai mendekati tempat bau iblis tersebut. Dengan kagetnya, Tanjiro melihat Koinatsu yang akan dimakan oleh Daki. Tetapi Tanjiro juga kaget melihat mata Daki yang ternyata seorang iblis bulan atas ke-6. Daki yang melihat Tanjiro langsung menyerangnya dan Tanjiro pun terpental jauh dan membuat kotak kayu yang membawa Nezuko rusak. Dan sekarang Tanjiro pun harus meninggalkan Nezuko sebentar. Kemudian mereka pun langsung menyerang secara bersamaan. Tanjiro menyerang menggunakan teknik airnya, sedangkan Daki menggunakan kain obinya. Beruntung Tanjiro bisa memotong kain obi Daki dan bisa menyelamatkan Koinatsu. Tetapi gara-gara serangan Daki membuat pedang Tanjiro rusak. Sedangkan Inosuke yang baru masuk ke dalam tempat keberadaan iblis, dirinya sangat kaget karena melihat kain obi yang dimana kain obi tersebut ada gambar manusia yang diculik dan ternyata tempat tersebut adalah tempat di mana iblis mengurung manusia sebelum dimakan. Bahkan Zenitsu pun terperangkap di kain obi tersebut. Kemudian Inosuke pun langsung diserang oleh iblis yang telah menculik manusia tersebut. Namun Inosuke dengan mudah menghadapi iblis tersebut dikarenakan iblis tersebut bukan iblis bulan atas, melainkan cuman iblis bawahan dari Daki. Inosuke yang mampu melawan iblis tersebut dan telah membebaskan orang yang diperangkap, membuat iblis tersebut dengan liciknya menyerang orang-orang yang pingsan. Dan Inosuke pun terpaksa harus melindungi orang-orang tersebut. Tetapi tiba-tiba muncul kunai yang menyerang kain obi tersebut. Dan ternyata itu adalah istri dari Tengen, yakni Samu dan Makio yang baru terlepas dari perangkat iblis tersebut. Namun bukan itu saja, Zenitsu yang baru terbebas dari perangkap langsung membantu Inosuke dengan menggunakan teknik pernapasan petirnya, yakni gaya pertama sayatan halilintar kilat. Kemudian Tengen pun datang dari arah atas dan langsung membantu mereka membebaskan orang-orang yang terperangkap dan membunuh iblis tersebut.
Di sisi lain, yakni Tanjiro yang pedangnya mengalami kerusakan, terpaksa dirinya menggunakan teknik terkuatnya, yakni teknik pernapasan matahari. Sebenarnya, Tanjiro masih sangat ragu menggunakan teknik tersebut, dikarenakan daya tahan tubuhnya masih belum mampu untuk menggunakan teknik tersebut. Namun hanya teknik inilah satu-satunya teknik terkuat milik Tanjiro selain teknik pernapasan airnya. Dan benar saja, Tanjiro masih belum mampu menggunakan teknik tersebut dan membuat tubuhnya menerima efek samping dari teknik tersebut yang membuat sekujur tubuhnya merasa sakit. Namun Tanjiro tidak menyerah, dirinya terus berusaha menyerang Daki meskipun tubuhnya merasa sakit yang luar biasa. Kemudian Daki mengumpulkan kain obinya yang tersebar di distrik hiburan dan membuat kekuatan asli dari Daki keluar dan merubah penampilannya. Lalu ada seorang penduduk yang marah-marah terhadap Tanjiro dan Daki dikarenakan mereka sangat mengganggu. Daki yang melihatnya sangat marah dan Daki pun langsung menyerangnya. Namun Tanjiro yang melihatnya langsung melindunginya, namun serangan tersebut benar-benar kuat dan membuat Tanjiro pun terluka dan penduduk di sekitarnya juga banyak yang tewas. Tanjiro benar-benar sangat marah terhadap Daki yang sangat tidak peduli terhadap nyawa yang ia bunuh. Dan Tanjiro pun mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Daki yang melihatnya sangat gemetaran dikarenakan di tubuh Daki memiliki sel Muzan yang mengingatkan sesosok pemburu iblis masa lalu yang hampir membunuh Muzan. Dan benar saja kekuatan Tanjiro meningkat drastis, bahkan dirinya bisa menggunakan teknik pernapasan matahari berturut-turut. Namun hal tersebut tidak bertahan lama dikarenakan di alam bawah sadarnya adiknya mengingatkan Tanjiro untuk bernapas. Dan ternyata ketika Tanjiro menggunakan teknik tersebut dirinya tidak bernapas sama sekali. Dan ketika bernapas tubuhnya benar-benar kesakitan karena efek dari pernapasannya. Daki yang melihat Tanjiro kesakitan memanfaatkan keadaan tersebut dan langsung ingin membunuhnya. Beruntung Nezuko datang dan langsung menyerang Daki. Namun dari segi kekuatan Nezuko masih sangat lemah untuk melawan Daki dan membuat Nezuko kalah terhadap Daki. Nezuko yang tertimpa reruntuhan dirinya pun bangkit. Kemudian tanpa diduga-duga Nezuko bisa memulihkan lengannya yang sudah putus dengan cepat. Daki yang melihatnya kaget dikarenakan pemulihan lukanya sangat cepat, hampir sama dengan iblis bulan atas. Lalu Nezuko seketika itu merubah tubuhnya menjadi lebih kuat dan menyeramkan, membuat Daki yang melihatnya sangat gemetaran. Nezuko langsung menyerang Daki dengan membabi buta. Tetapi Daki juga langsung menyerang balik dan membuat Nezuko terpotong-potong. Namun kekuatan Nezuko benar-benar hebat. Meskipun tangannya sudah terpotong-potong, Nezuko masih bisa bergerak dan menghentikan serangan Daki. Bahkan Nezuko bisa dengan sekejap menyembuhkan luka dirinya. Dan Daki pun kalah telak oleh Nezuko. いや、切断できてない。違う。Tetapi meskipun Nezuko benar-benar kuat, dirinya tidak bisa mengendalikan emosi iblisnya yang haus akan darah. Bahkan seketika dirinya melihat orang yang sedang terluka dan mengeluarkan darah, seketika itu juga Nezuko langsung menyerang orang tersebut.
Beruntung Tanjiro datang dan langsung menghalau Nezuko. Tanjiro benar-benar kewalahan menenangkan Nezuko karena Tanjiro sudah terluka parah pas pertarungan melawan Daki. Namun Daki pun datang. Dengan marah, Daki ingin membunuh Nezuko dan Tanjiro. Lalu Tengen pun datang dan menyuruh Tanjiro untuk pergi dan menenangkan Nezuko terlebih dahulu. Seketika itu juga tanpa diduga-duga Tengen telah memenggal Daki dengan sangat cepat. Bahkan Daki pun tidak menyadarinya. Daki yang benar-benar frustasi karena kalah terus-menerus dari pemburu iblis, dirinya pun menangis. Kemudian tanpa diduga-duga keluar iblis dari punggung Daki. Seketika itu juga Tengen langsung menyerangnya. Namun sayangnya Tengen terluka oleh iblis tersebut yang bernama Gyotaro. Di sini Tengen benar-benar bingung dikarenakan dirinya tidak leluasa untuk bertarung. Dikarenakan dirinya harus melindungi orang-orang yang ada di dekatnya. Dan pada akhirnya dirinya memutuskan untuk meledakkan tempat tersebut supaya orang di dekatnya bisa pergi untuk menyelamatkan diri. Tengen benar-benar mulai kewalahan dikarenakan dirinya terkena racun dari serangan Gyotaro tadi. Namun Tengen tidak menyerah begitu saja. Dirinya langsung bersemangat kembali dan langsung menyerang iblis tersebut. Dan membuat Daki terpenggal kembali oleh Tengen. Tetapi hal tersebut tidak serta-merta langsung membunuh mereka. Dikarenakan Daki dan Gyotaro harus dibunuh dengan cara memenggal mereka secara bersamaan. Kemudian Zenitsu, Inosuke, dan Tanjiro datang untuk membantu Tengen. Di sisi lain, banyak sekali penduduk yang terluka ataupun terbunuh akibat serangan Daki. Beruntung ada istri Tengen yang sigap membantu orang-orang untuk keluar dari tempat tersebut. Zenitsu langsung menyerang Daki dengan sangat cepat dan membuat Daki dan Gyotaro terpisah. Dan Inosuke pun langsung membantu Zenitsu untuk melawan Daki. Sedangkan Tanjiro akan membantu Tengen untuk melawan Gyotaro. Mereka benar-benar sangat kewalahan melawan Daki dan Gyotaro. Dikarenakan serangan yang dihasilkan oleh Gyotaro dan Daki benar-benar kompak. Dan membuat pertahanan mereka susah sekali untuk diserang oleh Tengen maupun Zenitsu dan Inosuke. Sedangkan Tanjiro juga tidak menyerah. Meskipun lukanya sudah parah, dirinya terus menahan rasa sakit dan sekuat tenaga melindungi Tengen dan serangan Daki maupun serangan dari Gyotaro. Kemudian tanpa diduga-duga Hinatsuru datang dan langsung menyerang Gyotaro menggunakan puluhan kunai. Tetapi serangan tersebut benar-benar tidak berpengaruh terhadap Gyotaro. Namun tanpa diduga-duga oleh Gyotaro, ternyata kunai tersebut telah dilumuri dengan bunga wisteria. Dan membuat tubuh Gyotaro tidak bisa digerakkan maupun meregenerasi tubuhnya sementara waktu. Dan hal itu dimanfaatkan oleh Tengen dan Tanjiro untuk memenggal Gyotaro. Namun sayangnya Gyotaro bisa melepaskan kunai yang ada di tubuhnya. Dan langsung meregenerasikan tubuhnya dan membuat serangan Tanjiro dan Tengen gagal total. Hal itu membuat kesempatan bagi Gyotaro untuk menyerang mereka. Lalu tanpa diduga-duga Gyotaro sudah ada di dekat Hinatsuru dan akan membunuhnya. Tanjiro yang melihatnya langsung menolongnya. Sedangkan di sisi Zenitsu dan Inosuke benar-benar kewalahan melawan Daki. Dikarenakan sangat susah sekali mendekati Daki diakibatkan kain obinya melindungi dirinya. Kemudian Tanjiro membantu Zenitsu dan Inosuke untuk melawan Daki. Sedangkan Tengen akan mencoba melawan Gyotaro sendirian.
Zenitsu menyuruh Inosuke untuk terus berlari menyerang Daki, sedangkan Tanjiro dan dirinya akan melindungi Inosuke dari serangan kain obinya Daki. Dan benar saja, serangan tersebut benar-benar efektif. Inosuke langsung menuju Daki dengan cepat menggunakan teknik pernapasan ke-8, yakni terjangan. Akhirnya Inosuke bisa memenggal kepala Daki. Kemudian dirinya langsung membawa kepala Daki sangat jauh supaya tidak bisa menyatu lagi dengan tubuhnya. Namun tanpa diduga, Gyotaro datang dengan cepat dan menusuk Inosuke dari belakang dan merebut kembali kepala Daki. Ternyata Tengen yang sedang melawan Gyotaro terluka sangat parah dan membuat dirinya tidak sadarkan diri. Kemudian Zenitsu berteriak kepada Tanjiro untuk kabur karena kan serangan dari Daki dan Gyotaro. Lalu ketika Tanjiro sadar, dirinya menyadari kalau Tengen Inosuke tidak sadarkan diri karena kan lukanya yang sangat parah. Sedangkan Zenitsu tertimpa puing-puing bangunan. Tanjiro yang melihat itu menolong mereka, namun Gyotaro datang dan mempermainkan dirinya seperti sampah yang tidak berguna. Kemudian Tanjiro mencoba kabur dari Gyotaro dan berusaha menyerang sekuat tenaga, tetapi hal itu benar-benar sia-sia. Di sini Tanjiro sudah pasrah kalau dia akan mati, namun tanpa diduga-duga dirinya langsung menyundul Gyotaro dengan keras. Gyotaro kaget dikarenakan dirinya tidak bisa bergerak dan ternyata Tanjiro yang tadi kabur cuma ingin mengambil kunai dan berpura-pura ingin menyerah, dan pada saat Gyotaro lengah, Tanjiro langsung menyundul Gyotaro bersamaan pada saat dia menusukkan kunai ke tubuh Gyotaro. Kemudian Gyotaro yang tidak bisa bergerak, Tanjiro pun langsung memenggal kepala Gyotaro. Namun Gyotaro melawan supaya Tanjiro tidak bisa memenggal kepalanya dengan mudah. Daki yang melihat itu langsung menyerang Tanjiro. Beruntung Zenitsu yang sudah sadar langsung menghalau serangan tersebut. Zenitsu langsung menyerang Daki dengan sekuat tenaga dan pada akhirnya mereka hampir bisa memenggal kepala Daki dan Gyotaro bersamaan. Namun di sisi Tanjiro, Gyotaro terus melawan. Dan hal itu membuat Gyotaro bisa melepaskan diri dari kunai yang menancap di tubuhnya. Dan dirinya yang sudah bisa bergerak langsung menyerang Tanjiro. Beruntung Tengen langsung menghalau serangan dari Gyotaro. Dan Tengen pun tanpa buang-buang waktu dengan kekuatan tersisanya langsung menyerang Gyotaro dengan sekuat tenaga. Tanjiro melihat celah untuk menyerang. Dirinya pun langsung memenggal kepala Gyotaro. Namun lagi-lagi Gyotaro masih bisa menyerang Tanjiro. Dan hal itu membuat Tanjiro sangat kesusahan sekali untuk memenggal kepala Gyotaro. Sedangkan di sisi Zenitsu, dirinya dibantu Inosuke dan mereka berusaha memotong kepala Daki. Mereka benar-benar sekuat tenaga berjuang untuk memenggal kepala Gyotaro dan Daki. Dan pada akhirnya mereka bisa memenggal kepala Daki dan Gyotaro secara bersamaan. Setelah itu, tanpa diduga-duga Gyotaro mengeluarkan serangan terakhirnya. Beruntung Nezuko langsung menghalau serangan tersebut. Tanjiro yang baru sadar melihat di sekitar yang sudah hancur lebur akibat serangan Gyotaro. Lalu dirinya mendengar Zenitsu yang merengek di dekat dirinya. Zenitsu mengatakan kalau detak jantung Inosuke sudah tidak terdengar kembali.
Tanjiro yang panik langsung melihatnya. Dan benar saja detak jantung Inosuke sudah hampir tidak terdengar lagi. Dikarenakan terkena racun dari serangan Gyotaro. Namun tanpa diduga-duga Nezuko bisa menghilangkan racun yang ada di tubuh Inosuke dengan menggunakan teknik darah iblisnya yang bisa menghilangkan racunnya. Sedangkan di sisi Tengen dirinya pun bisa selamat. Namun dirinya benar-benar sudah hampir mati dikarenakan di tubuhnya masih ada racun dari Gyotaro. Kemudian Nezuko pun datang dan langsung menggunakan teknik darah iblisnya dan membuat racun yang ada di tubuh Tengen bisa dihilangkan. Dan pada akhirnya mereka bisa mengalahkan iblis peringkat 6 yakni Gyotaro dan Daki tanpa ada satupun yang tewas. Dan film pun berakhir. Oke, terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Sayonara.